di halaman 95. Ayatnya sudah belum itu? Ya Dawud belum masuk itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan qawaidul Qur'aniyah, masuk di kaidah yang ke-14 atau sudah masuk di kaidah yang ke-14. Fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan jika mereka tidak memenuhi seruan wahai Muhammad, ketahuilah hanya saja mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jamaah hormati, sampai di halaman 95 pada kalimat penulis wa man ta'ammala kalimatal hawa fil Qur'anil karimi. Siapa yang memperhatikan kata-kata hawa dalam Quran, lam yajidha dzukirat illa fi mauti ini dam. Tidaklah dia ketemukan kata-kata hawa itu disebut kecuali di tempat celaan. Jadi kalau disebutkan hawa nafsu itu sebagai bentuk celaan itu dalam Quran. Walihada hadarallahu nabiyan min khairati anbiya'ihi min hadad da'il qalbi al-khatiri. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seorang nabi dari para nabi yang terbaik dari penyakit hati yang sangat berbahaya ini. Siapa di antara nabi dari para nabi yang terbaik itu? Di antaranya Daud, Nabiullah Daud. Keistimewaan Nabiullah Daud, beliau itu diberikan kerajaan yang besar, diberikan kecerdasan yang luar biasa. Ya, kemudian ditundukkan kepadanya besi. Besi itu pada masa beliau itu bisa ditundukkan untuk dibikin alat-alat perang. Keistimewaan Nabiullah Daud. Demikian pula kalau di dalam syariat kita, termasuk istimewanya Nabiullah Daud itu membagi ibadah dengan dunianya itu separuh-separuh. Ya, kita seorang mungkin mampu ya. Walaupun orang dunia dan akhirat itu harus seimbang. Apa tenan? Lawang kita kerja itu berapa hari? Seberapa jam satu hari? Sholat pirang jam? Saya kerja 8 jam. Sholatmu 8 jam? Lawang sholat duhur cuman berapa menit? Ya, tapi Daud puasanya terkenal. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari dipakai untuk ketaatan kepada Allah, sehari tidak puasa untuk kebaikan fisiknya.
Ini Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haq. Wala tatabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikanmu penguasa di bumi. Tadi sudah kita sampaikan, Daud itu memiliki kerajaan yang besar, nanti diwarisi oleh Sulaiman, putra beliau. Maka hukumi di antara manusia dengan benar. Jangan kamu ikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan fahkum bainan nas bil haq, dengan kebenaran. Berarti menghukumi dengan kebenaran itu dengan wahyu. Dengan wahyu. Menghukumi dengan kebenaran itu sesuai dengan nas. Kalau kita Quran dan hadis. Jangan ikuti hawa nafsu. Selain dari mengikuti nas, itu berarti mengikuti hawa nafsu. Apa balasannya? Akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalladzina yadilluna an sabilillah lahum adabun syadid bimana suyaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka adab yang keras, dengan sebab mereka melupakan hari hisab. Hari hisab. Orang kalau memperturutkan hawa nafsu, biasanya nggak ingat akhirat. Tidak mengingat akhirat. Kalau orang sudah lupa terhadap akhirat, lahum adabun syadid. Jamaah hormati, perhatikan sekarang kalimat setelahnya. Kata Syekh, faman ya'manu ala nafsihi minal hawa ba'da dalika. Siapa yang merasa aman atas dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, kalau Nabiullah Daud saja diingatkan oleh Allah. Padahal tadi disampaikan, Nabiullah Daud itu nabiyan min khairati anbiyaihi, seorang nabi dari nabi-nabi terbaik. Itu saja nggak aman. Allah ingatkan, Daud, la tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Itu sekelas Daud. Kita mungkin jenenge podo, jenenge sapa? Mas Daud. Ya, tapi kan bukan nabi. Bukan nabi. Jamaah hormati, apa kita merasa aman? Lah ini pelajarannya, kalau manusia terbaik saja diingatkan, hati-hati. Jangan nuruti hawa nafsu. Manusia yang tidak memiliki keistimewaan lebih pantas untuk waspada kepada dirinya. Ini kaidah seperti ini persis seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku dan keturunanku menyembah berhala. Kalau sekelas Nabi Ibrahim takut terjatuh dalam kesyirikan, maka orang yang lebih rendah kedudukannya harus lebih takut. Harus lebih takut. Ini namanya metode tanbih. Kalau orang yang istimewa saja, hati-hati. Apalagi nanti orang yang biasa. Contoh yang lain, berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalanmu hapus. Padahal Nabi Muhammad, apa mungkin berbuat syirik? Gak mungkin. Kalau sekelas Nabi Muhammad yang gak mungkin berbuat syirik, sekiranya berbuat syirik, amalannya hapus, apalah diri kita. Kembali saudara yang saya hormati, kalimat setelahnya ini luar biasa. Siapa yang merasa aman dirinya dari mengikuti hawa nafsu? Kalau sekelas nabiyan min khairati anbiyaihi, seorang nabi dari nabi yang terbaik, itu pun diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah. Coba kalimat ini dihadapkan kepada diri kita. Hati-hati. Ya, pegang teguh Quran, hadis, jangan ikuti hawa nafsu. Itu dihadapkan kepada diri kita. Allah Ta'ala alam. Kemudian walau anna rajulan akhada birahsil fuqaha'i min iddati madahiba fi masaila mutanawiatin lajtama'a fi syarun adhimun wala asbaha dinuhu muraqqa'a wa raqiqa. Kalau sekiranya seseorang
mengambil keringanan fuqaha dari sejumlah madhab dalam permasalahan yang bermacam, itu sudah terkumpul padanya kejelekan yang besar. Apa maksudnya? Permasalahan ada pendapat ABC. Hawa nafsu kita condong kepada A. Kita lihat dari madhab para ulama, misalkan Malik, Syafi'i, Ahmad, kemudian Abu Hanifah. Ada salah satu yang berpendapat A. Walaupun kemarin disampaikan, taruhlah misalkan pendapat A itu lemah. Tapi ada ulama madhab yang berpendapat, sungguh kita telah mengumpulkan kejelekan yang sangat besar. Sungguh telah mengumpulkan kejelekan yang sangat besar. Ini sekelas ulama saja yang diambil. Itu pun kalau menyelisih nas, karena kita punya hawa nafsu, jamaah hormati, itu wis parah. Apalagi nas ditolak. Itu kalau para ulama nanti penolakan kepada nas itu biasanya 5. Biasanya 5. Pertama, akal. Kedua, perasaan. Ketiga, politik. Keempat, kias. Ya. Ada satu lagi apa itu? Pokoknya 5 itu yang biasanya orang menolak nas. Akal. Gak masuk akal. Emang akal kita bisa menjangkau keagungan syariat? Gak mungkin bisa. Yang kedua, jamaah hormati, penolakan kepada nas, perasaan. Perasaan. Akal itu tidak boleh kalah dengan perasaan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dahulu itu ada orang-orang kalau bertamu ke tempatnya Nabi itu mendekati waktu makan. Kan ada kalau tempat kita waktu makan itu misalkan duhuran, ya, atau kalau sore misalkan waktu makan itu setelah isya, atau misalkan menjelang maghrib. Jadi mertamune itu pas cedak-cedak makan. Karpe apa nanti? Ora mungkin Rasul makan kok nggak nawani ya. Ya kalau kita mangan ngerti koncone dingkluk ya. Nggak kon ranawani pakai ya. Nggak mungkin Rasul seperti itu. Mesti ditawani. Sementara makanan Rasul itu makanan yang kurang. Kadang sak keluarganya aja nggak warak. Tapi Nabi tetap nawani. Akhirnya apa? Jamaah hormati, ya Rasul malu untuk menegur. Kadang selesai makan itu masih ngobrol-ngobrol di situ. Padahal Nabi itu sudah masuk, harapannya nanti iki wis bar madang ben mulih karena ada keperluan. Ya, keluar lagi. Tapi orang mulih-mulih ini. Akhirnya Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat. Iya. Saudara yang saya hormati, ya, kalau secara perasaan ada orang tamu suruh pulang, kita nggak enak ya. Jangankan kau suruh pulang, negur tamu, misalnya di rumah kita ngerokok, kita mau mengingatkan saja, ratekan itu. Saya kadang ada tamu, wis anaknya cekeli HP, nyetel musik, ya dilok kayak gitu, oh rapena. Saya biasanya anak saya, siapa nyetel nyanyi le pateni gitu. Ben tamu ini kerungu, wah anakku. Tapi kalau tamu ini nggak peka ya jarne wae. Saudara yang saya hormati, kadang penolakan dengan seperti itu. Lah ini hati-hati. Kalau sekiranya seseorang mengambil keringanan fuqaha dalam sejumlah madhab dalam permasalahan yang bermacam, itu sudah mengumpulkan kejelekan yang besar. Wala asbaha dinuhu, yang agama dia itu tidak sempurna, agama dia itu tipis. Kapan seseorang agamanya dianggap tipis? Lah nuruti hawa nafsu. Yang kemarin kita sampaikan, masa sekarang itu banyak. Jadi orang tanya itu bukan pengen mengetahui kebenaran, tapi digiring kepada keinginan. Pertanyaanmu jong ini jawabannya gini. Jadi pertanyaanmu seperti ini, biar jawabannya seperti itu. Itu mengumpulkan kejelekan yang sangat besar. Kemudian kata Syekh, wal yatadzakkar al mu'minu jayyidan wa huwa yasluku maslaka tatabu'ir ruhas annahu inna ma yaf'alu wa yatruku ma yatruku diyanatan lillah
wa qiyaman biwajibil ubudiyati li hadzal rabbil azim. Fa kaifa yardal abdu an yata'ammala ma'a rabbi bidinin syi'aruhul hawa. Sekarang seorang mukmin hendaknya mengingat dengan baik. Coba perhatikan dengan baik. Dia menempuh jalan mencari keringanan, itu dia lakukan apa yang dia lakukan, dia tinggalkan apa yang dia tinggalkan, pendorongnya karena keyakinan agama. Karena melaksanakan kewajiban peribadatan kepada Rabb yang Maha Agung. Bagaimana mungkin seorang yang niatnya beragama, mencari ridho Allah, tapi dia bermuamalah dengan Allah dengan agama yang syiarnya hawa nafsu. Syiarnya hawa nafsu. Ini nasihat ini. Ini nasihat kepada kita. Kamu coba tanya satu hukum, ini halal apa haram? Sebenarnya haram. Tapi karena terlanjur cinta, terlanjur menguntungkan, golek fatwa sing haram itu biar menjadi halal. Setelah itu dia pegangi, dia yakini. Pertanyaannya, mosok kamu ridho mencari keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala tapi sumbernya mengikuti hawa nafsu? Kamu mau bermuamalah seperti itu kepada Allah? Lancang sekali, gak punya adab. Gak punya adab. Kita ulangi. Iya. Kalau seseorang, saudara kita hormati, ada satu perkara hukumnya haram, tapi dia profesinya seperti itu. Profesinya seperti itu. Kemudian dia cari fatwa-fatwa yang fatwa itu membolehkan yang perkara haram itu menjadi boleh. Setelah itu dia pegangi, dia yakini, iya, seakan-akan itu perkara agama. Pertanyaannya, masa kamu beribadah kepada Allah, bermuamalah kepada Allah, sementara syiarnya memperturutkan hawa nafsu? Gak mungkin. Lah ini yang harus diingat seorang mukmin, hati-hati. Mencari rukhsah keringanan dalam perkara itu kan tujuannya untuk kita beribadah. Lah ibadah itu ya harusnya sesuai dengan apa yang kita beribadah kepadanya. Kita beribadah kepada Allah. Cobalah cari apa sih perkara yang Allah syariatkan, yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Itu yang kita ikuti. Wallahu ta'ala alam, ini penjelasan penulis. Kemudian wa qabla an nahtimal haditha an hadil qaidatil adimati yajibu an natanabaha li amrayni. Sebelum kita tutup pembicaraan tentang kaidah yang agung ini, wajib untuk kita perhatikan dua hal. Pertama, al-hadru min tanzili hadil qaidati alal masaili syar'iyyatil lati al-hilafu fiha mu'tabarun wa ma'rufun inda alil ilm. Waspada dari menggunakan kaidah ini dalam permasalahan syariat yang perselisihan di kalangan para ulama itu ma'ruf, teranggap. Kalau di kalangan ulama perselisihannya ada yang sudah terkenal, sudah teranggap, ya kita jangan pakai kalau kamu ambil ini berarti kamu mengikuti hawa nafsu. Enggak. Apa contoh perselisihan yang teranggap di kalangan para ulama? Banyak. Saya yang terakhir bahas itu tentang makmum sholat jahriyah baca Al-Fatihah apa enggak? Baca Al-Fatihah atau enggak? Walaupun secara pribadi saya sependapat dengan ulama kalau sholat jahriyah cukup diam. Tapi ulama yang lain mengatakan harus baca. Walaupun nanti dibahas lagi mocone ning endi. Ada yang ayatan-ayatan. Imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmumnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Cuman nerapkannya ya angel. Lah imam sekarang apa mocone ayatan-ayatan? Kadang beberapa ayat sak napas itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mocone kapan coba? Berat nanti. Ada yang mengatakan bacanya itu setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Makmum baru baca. Apa nyanda? Enggak nyanda, apalagi harus dilanjutkan dengan surat. Nanti imam baca surat, kita enggak ikut, enggak memperhatikan. Loh, kan enggak wajib.
bacaan surat itu kan nggak wajib. Lah terus para salaf itu kalau imam membaca ayat bisa nangis sih. Apa mungkin baca Al-Fatihah sambil meresapi bacaan imam? Ya, cuman sekali lagi kita nggak bisa katakan kamu pendapatnya seperti itu nuruti hawa nafsu. Nggak bisa, karena perselisihan di kalangan ulama muktabar. Itu sudah dikenal. Lah ini hati-hati. Yang pertama, kaidah ini jangan digunakan dalam permasalahan syariat yang perselisihan di kalangan ulama itu teranggap. Contoh meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu kafir dan tidaknya selama tidak mengingkari itu silang pendapat. Tapi kalau mengingkari sepakat kafir. Tapi kalau mengingkari bahas sholat menang wae. Ya. Tapi piye tole pengen sholatnya rong iso. Ya, enggak sholat. Nanti dirinci, silang pendapat. Enggak boleh ditetap, oh berarti kalau kamu enggak pendapat A, berarti kamu mengikuti hawa nafsu. Ini catatan yang pertama. Makanya saudara yang saya hormati, kalau sudah urusan cap-cap, sudah urusan cap, ini nuruti hawa nafsu, ini amalan bid'ah, tetap dengan bimbingan ulama. Tetap dengan bimbingan ulama, hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, anal maksuda bidami huna huwa manitaba'a hawahu fil istifta. Adapun maksud celaan di sini adalah siapa yang mengikuti hawa nafsu ketika meminta fatwa. Ketika meminta fatwa. Bihaitsu yatanaqqalu bainal muftin. Bentuk meminta fatwa memperturutkan hawa nafsu itu dengan pindah-pindah dari ulama yang berikan fatwa. Takok kepada si A, jawabannya kok B, padahal pengen saya C. Datang kepada si B, jawabannya kok C, ya, kok jawabannya kok B, padahal pengen saya C. Tanya kepada ulama sampai nanti fa'in wafaqat al-futyah ma fi nafsi tabaqaha. Kalau sudah cocok dengan apa yang itu fatwanya itu apa yang ada dalam dirinya, baru dia terapkan. Dirame-rame kayak ini boleh, ini hukumnya ini ulamanya ini. Ulamanya ini. Padahal saudara yang saya hormati, pendapat yang lain lebih kuat. Lebih kuat. Pendapat ulama itu lemah. Kemarin kita kasih contoh musik. Ya. Yeah. Ulama mengharamkan. Ada satu ulama kalau nggak salah Ibnu Hazm. Itu sering digondeli mati-matian. Itu jenenge nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Sampai digelari ya kiai subuhat. Wah, wong anggere ngomong serat cetot terus ya. Ya. Diterangkan enggak ada tuntunan. Telung dinanan, pitung dinanan, petang puluhan. Ya, makan-makan di acara kematian itu meratap, golek. Wis, engko anggere ono siji langsung dipakai. Ini kurang ajar ini. Kurang ajar. Saudara yang saya hormati, nanti iso nikah mutah itu dadi oleh. Pernah kita sampaikan, ada itu ulama yang hujah belum sampai kepada mereka berpendapat mut'ah oleh. Wah, yen ngono wis daripada nikah ra kosong openi mending 200.000 2 jam wis. Rusak nanti. Ini hati-hati, itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Illa bahasa an akhar hatta yajida man yuftihi. Kalau nggak diketemukan, maka dia akan mencari yang lain sampai ditemukan apa yang memberikan fatwa. Orang yang memberikan fatwa, lah ini memperturutkan hawa nafsu. Na'udzubillah min tibail hawa. Kita berlindung kepada Allah dari memperturutkan hawa nafsu. Wa nas'aluhu, dan kita minta kepada Allah an yaj'ala ittiba'al haq ra'idana wa ghayatana. Untuk Allah jadikan kita pengikut kebenaran yang itu merupakan tujuan dan puncak kita. Kalau seorang puncaknya mengikuti kebenaran, itu walaupun sebelumnya wes pokoknya tegas keras, pokoknya setelah dibuka dalil ternyata ketika tanya kepada ulama, oh pendapat dia salah, nggak malu itu. Kenapa? Karena tujuan puncaknya adalah mengikuti kebenaran.
Selesai berkaitan tentang penjelasan penulis. Bahan renungan sama seperti sebelumnya, ada 4 bahan renungan. Ila mada yalja'u al-farruna min nususil wahyi ghaira ahwa'il basari mutaqallab. Kemana bersandar orang yang lari dari nas wahyu selain hawa nafsu yang muter-muter? Berarti dua pilihannya. Kalau nggak mengikuti kebenaran, mengikuti nas wahyu, berarti kemungkinannya mengikuti hawa nafsu yang muter-muter. Tapi catatan yang poin pertama tadi disampaikan, selama khilafnya di kalangan ulama, itu bukan khilaf yang muktabar. Kalau khilafnya muktabar ya sudah, saling menghormati. Tapi kalau nggak muktabar, yang kuat itu ini yang pendapat yang kuat. Tapi orang menolak dalil. Dia lebih memilih kepada yang lain. Itu menunjukkan dia mengikuti hawa nafsu. Ini bahan renungan yang pertama. Berarti pilihan itu cuma 2. Ittiba'ul haq wa ittiba'ul hawa. Mengikuti kebenaran atau mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, manistauhasa min nususil wahyi wasta'nasa bi ghairiha faqad hawa ila asfali darakatil jahli. Siapa yang menjauh dari nas wahyu kemudian tenang, tentram dengan selainnya, diduduni Quran hadis, sumpek rekoso ini. Tapi kepada selainnya dia itu tenang, tentram, maka sungguh dia telah terjatuh kepada serendah-rendah kedudukan kebodohan. Bahasa kita wong paling dungu. Ya, wong paling dungu. Bukan hanya dungu, oon, ya. Wis bahasanya itu wis paling bodoh banget itu. Lah dari mana kok bisa dikatakan ila asfali darakatil jahli? Hawa ila asfali darakatil jahli. Kok sampai terjatuh kepada tingkatan kebodohan yang paling pol? Wahyu. Kalau wahyu itu kan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Ya, pasti. Kapan itu ada orang yang mengatakan kepada guru matematika, ya, wahyu itu lebih pasti dibandingkan dengan teori matematika. Dibandingkan dengan teori matematika. Teori matematika sekarang masih bisa dibantah kok. Masih bisa dibantah. Ya, apa-apa sudut pandang yang berbeda. 6 ping 10 piro? Ada yang mengatakan 60. Tapi sekarang 6 kali 10 berapa? 200 juta. Lihat riba nih 6 kali 10 dibangun ya. Kan orang nyambung ya. Jadi bangun lemah 6 kali 10 dengan pertanyaan 6 kali 10 dipengke piro. Jamaah hormati. Nah, itu sangat kuat. Makanya kalau orang kok sampai menolak nas wahyu, itu kebodohan yang nyungsep. Ya, itu hawa ila asfali darakatil jahl. Bahan renungan yang kedua. Yang ketiga, tajarubut ta'ihin anil wahyi ila filsafat al-bashar yandalaha jabinal kutub wal waqi. Pengalaman orang yang berpaling dari nas wahyu kepada filsafat manusia itu nanti akan basah dahinya dengan kitab dan kenyataan. Apa maksudnya? Muak dengan kitab dan kenyataan. Muak dengan kitab dan kenyataan. Banyak orang-orang kalau sudah jamaah hormati berpaling dari nas wahyu kepada filsafat, nanti akhir-akhirnya stres. Sampai ada ulama terdahulu itu nas-nas tentang nama dan sifat mereka tolak. Alasannya nggak sesuai dengan akal. Akhirnya dia memilih kepada filsafat, kepada teori-teori yang lain. Mubeng, akhirnya stres. Di akhir hayat katanya Sahih Bukhari itu yang dipegang. Itu sudah pelajaran. Jadi pengalaman orang yang berpaling dari nas lebih memilih filsafat, nanti dia akan muak dengan kitab, dengan kenyataan. Wis ngono maca wah ora puas. Nggak akan ada ketentraman dalam jiwanya. Kenapa? Karena berpaling dari wahyu. Ini renungan yang ketiga. Yang keempat, soreh nafsaka wal yakun laka ma'aha
waqafat waqafatun shadiqah qabla an tauridaka mawarid. Tuluskan jiwamu, jadikan untukmu bersama jiwamu itu sikap yang jujur sebelum kamu mendatangi tempatnya. Jadi nasihat supaya jiwa kita ini tulus, kemudian jujur. Orang kalau jiwanya tulus, ada kejujuran, nanti nggak mungkin dia akan mengambil hawa nafsu. Makanya kemarin diselipkan kaidah balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih tahu terhadap kondisi dirinya. Kalau orang mencari fatwa dalam rangka untuk mencari keringanan, jani ngerti saya itu elek. Wis diwehi dalil kok malah milih sing golek keringanan. Dan ini supaya tulus jiwanya, jujur, nanti akan bisa terhindar dari hawa nafsu. Ini yang bisa kita baca. Pertemuan seterusnya nanti masuk dalam kaidah wal akibatul lil muttaqin. Akibat kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala.